Oke, baik. Saya izin share screen ya Bapak Ibu dosen sekalian. Mohon izin bertanya Bapak Ibu, apakah sudah terlihat dan suara saya sudah jelas? Sudah, bagus. Oke, Silahkan baik. dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Pertama-tama kita patut syukur atas kehadiran Allah yang telah memberikan kita nikmat iman Islam dan juga nikmat kesehatan untuk kita hadir dalam seminar proposal penelitian saya, dan juga yang terhormat Ketua Penguji Ibu Dr. Sufiyati HSSEMM, kemudian juga Bapak Penguji 1 yaitu Bapak Primadwi Priyatno BAME, serta dosen pembimbing saya yaitu Bapak Dr. Ade Nur Rahim SIMEICDIF yang telah berkesempatan hadir pada pagi hari ini. Baik, jadi pada pagi hari ini saya akan menyampaikan tentang seminar proposal penelitian saya yang berjudul Analisis Efisiensi dan Efektivitas Pengelolaan Dana Zakat pada LAS Zakat Sukses. Baik, kemudian selanjutnya yaitu adalah latar belakang dari penelitian saya, di mana zakat yang memiliki peran strategis dalam sistem ekonomi Islam sebagai instrumen distribusi kekayaan serta peningkatan kesejahteraan umat. Namun, meskipun potensi zakat Indonesia sangat besar, realisasi penghimpunannya masih rendah, yang menunjukkan adanya tantangan serius dalam pengelolaan dana zakat yang profesional dan akuntabel. Ketimpangan nilai indeks zakat atau IZN antar provinsi juga mencerminkan adanya kesenjangan dalam efisiensi serta efektivitas pengelolaan dana zakat di berbagai daerah. Lembaga amil zakat, salah satu lembaga yang mengelola dana zakat termasuk LAS Zakat Sukses, juga memainkan peran sentral dalam menjembatani muzaki serta mustahik. Namun belum banyak penelitian yang mendalam mengenai kinerja mereka secara kuantitatif. Maka dari itu, evaluasi terhadap efisiensi serta efektivitas pengelolaan dana zakat di LAS Zakat Sukses menjadi penting sebagai upaya memastikan dana yang terhimpun dapat dikelola secara optimal dan berdampak signifikan terhadap kesejahteraan mustahik. Berikut untuk data-datanya, di mana target pengumpulan itu cukup tinggi sampai 5,8 triliun rupiah untuk Basnas, dan juga lembaga amil zakat dengan jumlah lembaga 179 yaitu mencapai 13,9 triliun rupiah. Namun kesenjangan di antar provinsi juga cukup tinggi ya, di mana nilai tertinggi hanya mendapatkan nilai IZS sekitar 0,76, dan juga terdapat juga provinsi-provinsi yang tidak efisien dalam pengelolaan dana zakatnya dengan mendapatkan nilai 0,30. Baik. Kemudian selanjutnya yaitu adalah rumusan masalah serta tujuan dari penelitian saya ini. Rumusan masalah yang pertama dari penelitian saya ini yaitu adalah, pertama, bagaimana tingkat efisiensi pengelolaan dana zakat pada LAS Zakat Sukses di periode 2019 sampai 2023. Dan juga yang kedua adalah bagaimana tingkat efektivitas pengelolaan dana sukses dana pada LAS Zakat Sukses periode 2019 sampai 2023. Dan juga penelitian saya ini yaitu untuk bertujuan mengidentifikasi dan menganalisis tingkat efisiensi serta efektivitas pengelolaan dana zakat pada LAS Zakat Sukses. Baik, selanjutnya yaitu adalah novelty penelitian dari penelitian saya ini. Baik, jadi novelty pada penelitian ini terletak pada fokus analisis efisiensi dan efektivitas pengelolaan dana zakat pada satu lembaga amil zakat atau LAS tingkat provinsi, yaitu LAS Zakat Sukses, dengan pendekatan kuantitatif yang menggabungkan dua metode, yaitu metode data envelopment analysis atau DEA dan juga rasio allocation to collection ratio atau ACR selama 5 tahun, yaitu periode 2019 sampai 2023. Juga penelitian ini memberikan kontribusi secara orisinil karena kebanyakan studi atau penelitian terdahulu lebih banyak mengkaji lembaga zakat tingkat nasional dan membahas satu aspek saja, bukan keduanya secara simultan.
Dengan demikian, penelitian ini berupaya mengisi kesenjangan kajian dengan mengevaluasi secara komprehensif kinerja tata kelola zakat di tingkat provinsi sebagai basis penguatan tata kelola zakat yang berkelanjutan dan representatif terhadap praktik pengelolaan dana zakat di Indonesia. Dengan research gap-nya itu ada penelitian dari Maulana dan Rohi pada tahun 2023 yang menyatakan bahwa pengelolaan dana zakat pada Lasnas Baitul Mal kurang efisien namun sangat efektif di periode 2016 sampai 2021. Kemudian juga ada penelitian dari Lestari dan Nisa pada 2024 yang menyatakan bahwa pengelolaan dana zakat pada Basnas Indonesia itu sangat efektif pada periode 2018 sampai 2023. Serta penelitian yang ketiga yaitu adalah menurut Yudira pada tahun 2020 menyatakan bahwa pengelolaan dana zakat pada yayasan rumah zakat sangat efektif dengan nilai ACR mencapai 99,66%. Baik, selanjutnya yaitu manfaat penelitian baik secara aspek teoritis maupun aspek praktif, di mana penelitian ini diharapkan akan memberikan kontribusi yang berharga dalam memperluas pengetahuan tentang manajemen zakat, terutama hal efisiensi dan efektivitas dalam mengelola dana zakat. Yang kedua, penelitian ini juga diharapkan memberikan masukan bagi regulator terkait memperkuat pengawasan terhadap kinerja zakat sehingga pengelolaan dana zakat dapat dilakukan secara profesional, lebih efisien, dan juga lebih efektif. Oke, baik. Selanjutnya yaitu beralih ke landasan teori. Saya menggunakan 3 landasan teori yaitu adalah zakat, efisiensi, serta efektivitas. Yang dimana konsep zakat ini merupakan bagian daripada rukun Islam yang ketiga dengan memiliki kedudukan yang sentral dalam sistem ekonomi sebagai instrumen redistribusi kekayaan untuk keadilan sosial serta pengentasan kemiskinan. Menurut Yusuf Qaradawi dalam buku tahun 2006, di mana dalam konteks hukum zakat adalah kewajiban syar'i yang diatur secara rinci dalam syariat termasuk ketentuan nisab, kadar waktu, serta distribusi kepada 8 asnaf yaitu fakir miskin, amil, mu'alaf riqab, dan juga gorim, fisabilillah, serta ibnu sabil. Ya, kemudian landasan teori yang kedua yaitu mengenai efisiensi yang dimana mengacu pada penggunaan sumber daya yang optimal untuk menghasilkan output yang maksimal tanpa pemborosan. Dalam konteks ekonomi, di mana organisasi efisiensi diukur melalui perbandingan antara input dan output dengan fokus pada pencapaian hasil terbaik menggunakan sumber daya seminimal mungkin. Kemudian pada efektivitas, itu diartikan sebagai keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam pengelolaan zakat, efektivitas berkaitan dengan sejauh mana dana zakat dapat berhasil disalurkan kepada mustahik secara tepat sasaran, tepat jumlah, tepat waktu, serta membawa dampak signifikan terhadap kesejahteraan mustahik. Baik, selanjutnya itu adalah hipotesis dalam penelitian ini, yang dimana hipotesis pertama yaitu pengelolaan dana zakat pada zakat sukses tahun 2019 sampai 2023 sudah berjalan dengan efisien, dan juga hipotesis kedua yaitu adalah pengelolaan zakat pada zakat sukses pada tahun 2023 sudah berjalan dengan efektif. Kemudian di sini ada juga model penelitian yang saya gunakan di mana saya mengukur tingkat efisiensi dan efektivitas pengelolaan dana zakat pada zakat sukses. Kemudian menggunakan mengukur efektivitas dengan metode ACR serta untuk efisiensi menggunakan metode DEA, yang dimana nantinya dalam mengukur efektivitas atau ACR yaitu membandingkan antara dan penyaluran dana dan total dana terhimpun. Terus kemudian untuk DA yaitu menggunakan variabel input dan juga output, di mana nanti ada biaya dana amil dan juga total penyaluran dana zakat. Mohon maaf saya di sini melakukan sedikit kesalahan, bukan dana ZIS tapi total penyaluran dana zakat saja, dan juga di variabel input juga jumlah aset serta total penerimaan dari dana zakat saja, di mana ini akan menghasilkan hasil efisien atau tidak efisien dan juga hasil analisa efektif atau tidak efektifnya. Kemudian selanjutnya yaitu ada di tingkat bagian pengukuran variabel serta definisi operasional, yang dimana di definisi operasional pada tingkat efisiensi didefinisikan sebagai kemampuan zakat sukses dalam mengelola sumber daya input, yaitu misalkan jumlah amil, total biaya operasional, dan lain-lain untuk menghasilkan output yang maksimal, misalkan dana terdistribusi, jumlah mustahik terbaru, dan lain sebagainya. Kemudian untuk pengukuran
Pengukurannya menggunakan DA atau Data Envelopment Analysis dengan pendekatan output dan juga input yang sudah saya jabarkan dalam konsep atau gambaran penelitian tadi. Kemudian untuk variabel efektivitas, definisi operasionalnya yaitu adalah sebagai tingkat keberhasilan zakat sukses dalam menyalurkan dana yang dihimpun kepada mustahik sesuai dengan target dan juga prinsip syariah. Pengukuran ACR itu sendiri yaitu adalah total dana penyaluran dibagi dana terhimpun dikali dengan 100%. Yang dimana dalam metode ACR itu ada implement atau pengukurannya itu berdasarkan hasil dari yang dikali 100%. Apakah hasilnya lebih dari 90% yaitu sangat efektif, 70 sampai 89% itu efektif, 50 sampai 69 itu cukup efektif, dan 20 sampai 49 itu kurang efektif, serta di bawah 20% yaitu tidak efektif. Kemudian selanjutnya ada metodologi penelitian yang saya gunakan, yang dimana jenis data yang saya gunakan yaitu adalah data kuantitatif berupa angka-angka yang terdapat dalam laporan keuangan. Sumber data saya ini saya menggunakan data sekunder yang diperoleh dari dokumen tasi laporan keuangan tahunan zakat sukses dari tahun 2019 sampai 2023, serta menggunakan teknik pengumpulan data yaitu melalui dokumentasi, yakni mengakses dan mengolah laporan keuangan resmi yang diterbitkan oleh zakat sukses, yang dimana pada sampel penelitian ini merupakan laporan tahunan keuangan zakat sukses periode 2019-2023 yang dipilih secara profesi sampling karena memenuhi kriteria kelengkapan data yang dibutuhkan peneliti untuk analisis efisiensi dan efektivitas. Kemudian populasinya ini yaitu ada laporan keuangan tahunan selama 5 tahun dari periode 2019 sampai 2023, serta teknis analisis yang digunakan yaitu analisis efisiensi menggunakan metode data envelopment analysis, dan juga untuk efektivitas menggunakan rasio allocation to collection ratio atau ACR. Ya, mungkin itu saja yang saya dapat sampaikan untuk seminar proposal saya yang berjudul Analisis Efisiensi dan Efektivitas Pengelolaan Dana Zakat pada zakat sukses. Akhirul kalam, billahi wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa saling share dalam bentuk kodenya. Gimana Ibu? Oh, Word-nya ya Bu ya? Iya. Oke, baik. Sebentar ya Bu. Saya alihkan dulu. Iya. Pak Ade dan Pak Prima, saya izin duluan. Ini saya juga kameranya ngaco nih, error. Maaf ya Salim, saya di kameranya saya matiin dulu ya. Kalau saya pakai kamera, suaranya nggak kedengeran. Oke, baik Ibu. Tidak masalah Ibu. Iya. Oke, sebentar ya Bu. Belum siapin. Iya, saya lagi menyiapkan. Sebentar. Agak. Oke. Saya izin share screen ya Bapak Ibu. Oke. Ya. Oke, saya mulai dari judul ya. Walaupun dari sisi teknisnya itu banyak yang perlu diperhatikan ya. Pertama, judulnya ini analisis efisiensi dan efektivitas ya. Iya, betul Ibu. Nah, efisiensi zakat ya. Tadi saya mengacu tadi ini ketika Anda memaparkan di bagian bab 2 ya. Kajian teoritis hanya ada 3 yang kamu bahas itu, zakat, efisiensi dan efektivitas. Betul gitu Ibu. Kan? Iya, kalau di presentasinya ya betul Ibu. Ya, sekarang pertanyaannya adalah dari judul penelitian ini apa objek penelitiannya? Objek penelitian saya yaitu adalah
pengelolaan dana zakatnya Ibu, atau objeknya itu ya benar, Ya, pengelolaan udah betul, udah. pengelolaan dana Betul. zakat itu. Iya, pengelolaan dana zakat ya. Ya. Nah, berkaitan itu berarti di Heeh. bagian bab 2 Heeh. dituangkan seputar pengelolaan dana zakat. Kalau tadi kan secara umumnya zakat ya. Iya. Saya ke situ dulu karena penting gitu ya. Berkaitan dengan objek penelitian apa sih pengelolaan dana zakat. Berarti dari zakat dari pengelolaan dana. Kan gitu ya. Iya Ibu. Ya, oke. Sebentar. Kenapa Salim mengangkat tentang efisiensi dan efektivitas di lembaga LAZ apa tuh sukses? Zakat LAZ sukses ya. itu di mana lokasinya? Untuk itu ada di Depok Ibu. Depok. Yang Salim akan teliti di wilayah mana? Apa keseluruhan? Ada berapa lembaga LAZ ini? Zakat sukses. Namanya kan? Iya, Yayasan Zakat Sukses. Itu untuk kenapa saya memilih zakat sukses selain itu memang jadi las zakat sukses ini merupakan las yang telah mengantongi izin untuk pengelolaan dana zakat di tingkat provinsi Ibu. Jadi untuk sejauh ini yang saya lihat baik dari itu web resminya maupun lokasinya itu yang saya ketahui yaitu di Depok aja sih Bu. Mungkin saya belum melakukan riset lebih lanjut apakah di kota-kota lain di provinsi Jawa Barat ini apakah ada cabang lain misalkan seperti mungkin lain yang memiliki cabang di setiap kota, namun saya belum melakukan riset seperti itu Bu. Untuk kemungkinan saya menggunakan yang ada di laporan keuangan yang ditampilkan dari web Yayasan Zakat Sukses. Dan setelah saya lihat itu untuk laporan keuangannya tidak dibagi per daerah baik itu per kota karena kan tingkat provinsi ya. Maka dari itu yang saya teliti adalah pada tingkat yang keseluruhan las zakat suksesnya itu Bu. Oh, berarti Salim belum tahu nih las zakat sukses itu misalnya ada kantor pusat, cabang. Iya, saya cuma tahu kantornya di Depok aja sih. Kalau Depok itu bukan provinsi, ya kan? Iya betul. Makanya saya belum lihat. Kota administratif ya. Ya. Nanti saran saya harus ini dulu kalau memangnya las zakat sukses di laporan keuangan berarti keseluruhan. Ya, mungkin saya akan meneliti keseluruhannya. Laporan keuangan per wilayah atau per ini per wilayah. Biasanya konsolidasi laporan keuangan. Itu ya. Iya. Jadi ini dulu ya, kita tetapkan dulu bahwa las zakat sukses ini ya berarti ya tingkat nasional ya. Provinsi. Provinsi Ibu. Untuk izin dari Kementerian Agama provinsi ya? Ibu, betul. Berarti nanti dicari laporan keuangannya yang pas gitu ya. Baik Ibu. Karena kamu bermainnya di sini data sekunder. Ya kan? Ya. Itu ya. Tuh, udah ini ya. Masalah pengelolaan dana ya. Betul. Zakat. Nah, yang dilihat ini dalam hal pengelolaan dana zakat itu apanya? Tadi sesuai dengan yang saya paparkan untuk saya itu sebentar ada di saya izin buka dari skripsi saya Ibu. Boleh lihat aja di deskripsinya di apa namanya di proposalnya di bagian mana pengelolaan dana zakatnya itu. Nah untuk pengukuran dari efisiensi ya Ibu, saya mulai dari efisiensi. Di sini kan menggunakan variabel input dan juga variabel output, yang dimana untuk dari laporan keuangan saya mengambil dari total aset yang dimiliki oleh Yayasan Zakat Sukses, kemudian dan juga total penerimaan dana zakat. Dan yang kedua yaitu dari variabel output, yaitu ada dari dana amil serta total penyaluran dana zakat. Itu dari variabel input. Kemudian variabel efektivitas efisiensi, betul. Mohon maaf. Sumbernya kok diolah gitu, nggak sumber utama gitu. Variabel di input output harusnya sumbernya dari mana gitu kan. Ini kamu buat sendiri
Tapi sumber utamanya dari mana? Itu Oh menyatakan ya. bahwa efisiensi itu inputnya total aset, total penerimaan dana zakat ya. Oke, baik Bu. Penerimaan ya. Saya ngambil dari Kalau output berarti penyaluran. ya betul. Dana ya oke ya lanjut. Oke, kemudian untuk variabel efektivitas, dimana saya itu itu kan tadi rumus saya itu adalah dana penyaluran dibagi dengan dana yang terhimpun, dimana dana penyaluran ini saya menggunakan total penyaluran zakat dan juga dana amil. Kemudian untuk dana yang terhimpun itu mengambil hanya dari total penerimaan zakat aja Ibu, bukan ZIS. Ya. Nah, data Anda pakai 2019 sampai Ya. 2023. Betul, Ibu. Tapi di dalam latar belakang masalah tidak ada tertuang berapa jumlah penyaluran dana zakat, penerimaan dana zakat selama periode 2019 sampai 2003. Karena itu datanya data sekunder kan. Betul. Nah, harus dituangkan di bab 1-nya di pendahuluan latar belakang masalahnya. Karena itu yang jadi objek penelitian Anda, Salim. Pengelolaan dana. Tidak ada kan? Iya, belum ada Ibu untuk berarti, tingkat penyalurannya. Nah, itu pengelolaan dana zakat ya. Diambil kalau di laporan keuangan itu diambil di posisi yang mana? Untuk laporan keuangan gimana Bu? Mohon maaf Bu. Gini, Anda kan pengelolaan dana zakat. Ya, penerimaan dan pengeluaran kan, penyaluran ya. Iya, betul. Nah, itu posisi kita ambil datanya di mana di dalam laporan keuangan? Sebentar Ibu. Saya coba baca terlebih dahulu Bu untuk skrip proposal saya. Tadi rumusnya input, rumus output tadi dana yang terhimpun. Ya kan? Iya, betul. Di mana posisinya? Oke, baik. Sebentar. Kan ada ya. Tahu nggak? Pengukurannya berarti pengukuran variabel yang input dan juga output ya Bu. Sebentar saya. Ya, terus kamu tahu nggak jenis laporan keuangan lembaga zakat? Tahu nggak? Jenis laporan. Harusnya di bab 2 ada, karena data sekundernya Anda itu laporan keuangan, di bab 2-nya nggak ada. Gitu. Menurut PSAK 101, sebetulnya saya punya buku PSAK ya, ada. Untuk kalau untuk penyajian laporan keuangan syariah ya, gitu. Untuk zakat PSAK 109 Ibu. PSAK zakat berapa? 109. Ya, ini laporan keuangannya. Oh iya, 101 benar. Laporan keuangannya. Jadi kita, karena Anda kan di data sekunder, pengelolaan dana zakat. Berarti di bab 2-nya itu harus ada laporan keuangan lembaga zakat yang digunakan. Itu urgent itu. Jadi kita ngambilnya dari mana pengelolaan dana? Tadi kan ada aset, ya kan? Iya. Nah, total aset kan. Terus satu lagi apa tadi? Total aset dan juga penerimaan Ibu, penyaluran Bu. Total aset dan total penerimaan zakat Ibu, mohon maaf. Nah, yang itu posisinya di mana? Ya, untuk kalau aset itu ada kan di posisi keuangan. Iya, betul. Ya, neraca. Kalau misalnya itu ada di laporan perubahan dana zakat Ibu. Dimana kan kalau penyaluran. Ya, dimana kan saldo awal penerimaan, penyaluran serta saldo akhir dari dana zakat. Iya, nah itu dituangkan di bab 2-nya. Ya. Baik. Itu ya. Iya, Bu. Iya, udah ya, udah paham ya? Ya. Berarti dituangkan untuk penjelasan mengenai pertama kan ada objeknya itu dana zakat. Iya, betul. Ya. Betul, Bu. Nah, pengelolaan dana zakat, tapi pertama ya zakat dulu kan ya, zakat dan sebagainya. Nah, lebih ditargetkan di sini adalah zakat mal, harta kan ya? Iya, Ibu.
Untuk Ya, total nah, penerimaannya itu dari semua sih Bu, semua jenis dari zakatnya. semua. Ya. Iya, zakatnya zakat mal kan, bukan zakat fitrah. Oh ya, betul betul Iya betul. kan? Ya betul Bu. Nah, iya Ya kan? betul betul betul. Ya kan? Ya. Itu. Di ini juga apa di bab 2 tuh harus dituangkan juga di bab 1 harus koneksi juga antara bab 1 dengan bab 2 ya. Oke. Nah, sekarang saya tanya dulu nih. Tadi kan udah ya objeknya udah, laporan keuangannya ya. Nah, mana yang terlebih dahulu? Kata efisiensi atau efektivitas di dalam pengelolaan ini kan berkaitan dengan perusahaan kan, walaupun ini yayasan tapi sama dengan organisasi perusahaan. Kalau kita mengukur sesuatu itu mana yang lebih dulu efektif baru efisiensi atau efisiensi dan efektivitas efektif. Oke, baik Bu. Saya izin jawab ya Bu. Hmm. Untuk dalam konteks manajemen zakat, efisiensi serta efektivitas ini harus berjalan secara beriringan. Namun untuk pengelolaan dana zakat, efektivitas itu lebih fundamental karena lembaga zakat terlebih dahulu harus memastikan bahwa tujuan syariatnya, yakni zakat itu harus benar-benar sampai kepada 8 asnaf itu tersebut Ibu. Hmm. Iya. Kemudian baru diukur bagaimana tingkat efisiensinya, apakah penyaluran dana zakat ini sudah sesuai ataupun apakah ada pemborosan ataupun yang lainnya, Bu. Ya, oke. Ya udah ya. Jadi Jadi tadi efektivitas tadi sebagai saya prioritas utama Ibu untuk ya, jadi kalau kita ya mm-mm. dalam suatu lembaga atau perusahaan atau entitas, berarti kan kita lihat kalau efektif berarti terjadi efisiensi. Tapi kalau efisiensi tapi nggak efektif bagaimana? Karena tadi di hipotesisnya bisa nggak dituangkan hipotesis? Hipotesis ya, Ibu. Hipotesisnya itu 2019 sampai 2023 kamu tuangkan kan udah efektif ya? Iya. Ibu. Nah, ini 2019-2023 sudah berjalan dengan efisien. Nah, kemudian hipotesis kedua 2019 sampai 2023 efektif. Nah, pertanyaan saya ya, kalau udah seperti ini ngapain kamu teliti? Udah efisien, udah efektif, ngapain lagi? Oh iya, Ibu. Saya belum masukkan untuk H0 ya, Bu, untuk pengelolaan dana zakat. Iya. Iya, baik, Ibu. Iya, benar nggak? Betul, Ibu. Mungkin jadi revisi Nah, saya. dasarnya gimana? Kamu dasarnya gimana tuh? Untuk hal tersebut kan dalam ketika menyampaikan hipotesis juga harus ada H0, apakah yaitu pengelolaan dana zakat pada tahun 2019 sampai 2023 itu belum efektif. Ya, ini apa namanya, membangun satu hipotesis kan kalau misalnya seperti ini kita nggak perlu lagi neliti. Ngapain kita neliti? Iya, Kalau betul, situ Ibu. kita udah baca 2019 2023 ya. Ini ada kaitannya dengan tadi di bab 3 saya. Kalau ini antara bab 1, 2, 3 memang ada kaitan ya. Ya. Di tadi di sampel ya, Oh, iya. dinyatakan bahwa terjadinya purposive sampling gitu. Kan kami laporan keuangannya dari 2019 sampai 2023 ya. Iya, Ibu. Gimana cara ini purposive samplingnya? Nah, jadi nanti saya kasih tahu, tapi kamu jawab dulu nih. Bagaimana cara proses sampling data zakat ya, Bu? Ya, dari 2019 sampai 2023. Baik. Jadi saya ini kan menggunakan teknik purposive sampling, yaitu kan teknik pengambilan sampel berdasarkan kriteria tertentu yang ditentukan oleh saya secara sengaja, di mana kan dalam konteks penelitian ini saya memilih data laporan keuangan Lazaka sukses karena memenuhi beberapa kriteria utama, yaitu tersedia dan juga lengkap untuk variabel input dan juga output yang saya butuhkan untuk menganalisis DA serta ACR. Yaitu yang pertama dari ketersediaan data. Lazaka sukses ini secara konsisten menerbitkan laporan keuangan dalam periode tersebut. Dan juga
Saya memilih proses sampling selain membutuhkan data yang lengkap, valid, dan konsisten. Pendekatan ini sesuai juga dengan karakter atau studi kasus dan metode DA yang saya butuhkan, Bu. Dimana kan membutuhkan data spesifik dan juga kontinu antar waktu. Kurang lebih seperti itu sih, Bu. Ya, jadi gini, ini berarti kan yayasan ya, terbuka kan? Ya. Kalau saya baca berarti sudah diaudit ya. Ya, betul, Bu. Diaudit. Nah, berarti kriteria sampelnya di sini harus ditulis laporan keuangan 2019 sampai 2023. Ya kan, yang dipakai apa? Laporan keuangannya. Di situ, ya kan? Nah, kalau misalnya purposive sampling berarti nanti bisa saja 2020 karena terjadinya COVID misalnya, ya tidak publikasi misalnya. Nah, itu kan berarti nggak dipakai, ya kan? Nah, hal-hal seperti itu harus antisipasi, ya kan? Karena dari populasinya yang kamu gunakan adalah seluruh laporan keuangan LAS. Padahal tadi kamu sebutkan di posisi neraca, ya, posisi keuangan, dan satu lagi perubahan ya. Ya. Dan dana. Berarti di sini kamu batasin populasi dalam hal ini laporan keuangannya bagian apa. Sampelnya juga kriterianya biar misalnya kalau di audit kan berarti ada statusnya udah wajar gitu ya. Ya, Bu. Nah, posisinya seperti itu, Saling. Ya. Ya, baik, Bu. Ya, oke. Paham nggak? Paham ya, Bu? Ya. Karena itu nanti buat masukin ke dalam rumus itu ya. Oh iya, betul, Ibu. Ya, dah. Tadi kaitannya ini. Terus kalau misalnya ini kan ada beberapa ya tadi mengukur efisiensi dan efektivitas itu kamu menggunakan sudah ada temuan rumusnya ya? Ya. Ya. Nah, kalau ada nggak sih pengukuran efisiensi dan efektivitas dalam konteks pengelolaan dana zakat? Ini udah umum ya rumus ini? Iya, sudah umum, Ibu. Ada ininya ya, sumbernya dari mana nih sumber rumus ini? Saya menggunakan penelitian terdahulu saya, Ibu, yang sumber utama dari rumusan ini itu harus ada. Jadi bukan berdasarkan dari artikel kan ngambil lagi. Coba saya ya. Oh ya, Bu, untuk tadi untuk kalau ACR itu saya mengambil sesuai dari ZCP, Bu, atau Zakat Core Principle, di mana kan untuk menghitung efektivitas itu sudah ditentukan dari Zakat Core Principle, Ibu. Sumbernya dari ZCP, Bu. ZCP, Zakat Core Principle. Enggak, ini kalau ini untuk DA, Ibu. Iya. Ya, tadi kalau untuk efektivitas atau ACR ini dari Basnas Bank Indonesia itu yaitu Zakat Core Principle, Bu. Ya, bentar. Oh, saya baca dulu. Iya, Bu. Ini ada beberapa. Nah, tadi kan berarti ini berdasarkan ini ya, harus di landasan teorinya ya. Iya. Nah, dalam penelitian ini berarti Anda juga mempertimbangkan persepsi mustahik dan muzaki ya? Gimana, Bu? Dalam penelitian berarti kan semuanya ya berarti dipakai 8 9 asnaf itu ya. Jadi pertimbangkan persepsi mustahik gitu. Saya masih belum menangkap yang Ibu kata. Bagaimana, Bu, coba bisa diulang? Berarti ini keseluruhan khusus hanya zakat ya, pengelolaan dana zakat aja. Iya, Ibu, pada dana zakat aja. Oh iya, oke. Ya, berarti betul. Ini terlepas apakah zakat produktif mal atau apapun ya, berarti secara umum gitu ya. Iya, betul, Ibu.
Dimana Ya, kan penyaluran nama itu harus secara ini dulu. umumnya Ya. aja, tidak spesifik untuk zakat produktif, konsumtif ataupun yang lainnya ibu. Nah, oke. Nah, sekarang saya tanya rumusan masalah baru. Itu tadi masih ini ya. Nah, ini tadi kan saya tanya efisiensi dulu apa efektivitas gitu Ah kan. iya, Ini iya. beriringan. Yang benar di mana ini di rumusan masalahnya? Berarti kalau Coba. tadi saya sudah Mm, menjawab bahwa mm, efektivitas itu dalam pengelolaan dana zakat lebih diprioritaskan, dimana kan dalam zakat itu kan sistemnya itu memang harus habis ya Bu. Berbeda dengan wakaf, dimana kan wakaf itu sistemnya itu adalah mungkin bisa dikatakan dana abadi ya. Nah untuk maka dari itu efektivitas lebih diutamakan sih Bu dibandingkan efisiensi. Jadi ini menjadi revisi juga ya Bu. Ya, ini Hey. ya. Jadi di mana efisiensi dulu apa efektivitas dulu gitu ya. Nanti Oke di baik. ini ya, itu ya. Karena kan walaupun ini zakat, tetapi di dalam ketentuan, kalau di dalam pengelolaan itu pertama efisien atau tidak, efektif atau tidak, kan gitu ya, Ya betul Ibu. gitu ya. Oke, Heeh. lanjut di ini saya balik lagi di ini apa namanya di metode. Tadi kalau di bab 2 kamu harus tuangkan ya, tadi udah dicatat ya. Eh, Karena laporan keuangannya, terus objek dulu, ini apa gitu ya. Oke, bab 3-nya tadi. Lanjut tadi kan sampel. Bertiga ya Ibu. Hmm, Bentar. Mana musuh? Jadi Bentar populasi Ibu. sampel udah ya. Iya. Nah, oke. Saya nyari mouse Ibu. Populasi sampel Saya sampai jam berapa ya? Lupa sampai nih. jam 9 Ibu. 9. Lama banget. Kalau udah. Oke, ya. Kok hilang? Nah, bab 3 Udah ya, populasi. Tadi saya kembali lagi ya ke batasi yang Nah, populasi pada dalam. enggak, sini tadi definisi operasionalnya. Oh, sebentar. Variabel efisiensi ya Ibu. Oh ini yang tadi ya, Ya. zakat. Ah, Ya, oke, terus lanjut. ke populasi sampel tadi sudah. Kalau penelitian terdahulu ada di mana? Oh, di bab 2 Ibu. Oh, di bab 2 ya. Ya, Iya, di bab 2 berarti ya. Itu ada berapa jurnal yang kamu pakai? ada Artikelnya 15 Ibu. 15, 10 nasional, 5 Iya, internasional. betul. Ya, terus ininya model Model bagan, penelitian. bagan, Bentar Ibu. Nah, ini. Kecil banget ini. Iya Ibu. Ntar saya besarin ya Ibu. Ya. Ini ada sedikit kesalahan Ibu, seharusnya total penyaluran dana zakat bukan ZIS. Jadi saya lebih. Nah, itu yang tadi saya mau ini. Nanti Iya Ibu. udah ya. Ya, Ini yang input dan outputnya nanti betulin ya. ya baik Ibu. Nah, kamu di sini kan perbandingan antara dana penyaluran dan perhimpun. Ya. Kamu udah ngamatin belum laporan? Sebetulnya kan kalau misalnya kita mau buat ini berarti kamu udah baca ya laporan keuangannya. Iya, Dari 2019 sampai 2023. Ya. Ya kan ada Covid juga tuh. Iya, berapa betul. tahun ya. Nah, apakah adanya ini apa namanya? Kan berarti ada surplus defisit. Oh iya. Gimana tuh? Untuk dari itu saya sudah melihat, namun belum saya bandingkan lebih lanjut sih Bu. Apakah di tahun sebelum Covid itu tahun 2019 itu masih belum, terus di tahun Covid yaitu 2020 sampai 2023 itu bagaimana, juga di tahun 2023 atau after Covid atau setelah Covid itu seperti apa, belum saya bandingkan Ibu, apakah ada surplus atau signifikannya atau enggak. Mungkin nanti sembari saya melakukan penelitian akan dijabarkan juga bagaimana nanti penghimpunan dan juga penyaluran dana zakat di 3 fase tersebut Ibu. Belum, kalau sejauh ini belum saya lihat atau belum saya bandingkan lebih tepatnya. Nah, ini kan berarti ini kan ada 2 ya, efisien, efektif, ya kan? Kalau efisien itu kan dari variabel input output.
Tapi kalau di dalam efektifnya ini kamu membandingkan antara dana penyaluran dengan total dana, bukannya dana yang terhimpun dengan yang terhimpun dengan yang disalurkan. Gimana Ibu? Yang penerimaan dana dengan penyaluran. Tapi ini total dana. Apa bedanya total dana dengan dana yang diterima? Enggak Ibu, ini sepertinya hanya kata spasi Ibu. Itu kan perbandingan antara dana penyaluran dan total dana terhimpun Ibu. Total dana terhimpun. Ya, ini sepertinya ada sedikit itu. Jadi yang dibandingin antara penyaluran dan juga dana penghimpunannya itu Bu. Nah ini kaitannya dengan tadi yang purposive sampling. Iya betul. Ya kan? Ya. Bisa jelasin nggak? Bentar Bu. Kaitannya dengan yang purposive sampling tadi Bu. Iya. Saya belum ke teknis ya, baru isinya dulu. Tadi gimana Bu? Kaitannya ya Bu? Iya. Oke, gini, apa namanya nanti kamu udah paham ya? Iya. Ya nanti berdasarkan kan berarti laporan keuangannya sudah diaudit ya kan? Iya betul. Nah ya udah nanti dilihat di situ. Maksudnya dari 2019 sampai 2003 kan bisa aja diantaranya yang bisa dijadikan yang nggak bisa dijadikan sebagai kriteria untuk penelitian kamu menggunakan rumus itu kan? Nah sekarang karena waktu juga ya, secara teknis coba lihat, saya sudah blok ini ya. Saya mulai dari bab 2. Saya mulai dari bab 2. Teknis penulisan. Saya lewatin dulu bab 2 dulu lah saya lihat. Karena ini berdasarkan ini kaitannya dengan teori yang kamu gunakan ya. Baik Bu. Mulai dari pengertian zakat. Kamu kalau saya lihat hanya menggunakan ini Yusuf Qaradawi ya 2006. Iya, betul Bu. Saya hanya menggunakan untuk di konsep zakat hanya menggunakan dari hasil dari kitab fikihnya itu dari Yusuf Qaradawi tentang hukum zakat Ibu. Nah, di buku panduan ketentuannya ya tahun berapa? Ini udah 2006. Ini kan sebagai grand teorinya Ibu untuk pengertian zakatnya. Ada nggak yang terbaru? Nih semuanya kamu ngambil ya dari halaman. Iya Ibu. 6, 9, 10 ini semua satu. Apa nggak ada lagi? Kan ulama banyak. Iya Ibu. Saya kemarin ini, ya apalagi 2026 ya. Semuanya kamu pakai cuma satu. Seolah-olah nggak ada sumber utama gitu loh tentang zakat. Yang beberapa kalau kamu nggak itu di perpustakaan dulu banyak banget nih. Di perpustakaan di Ciputat itu banyak sekali buku-buku tentang fikih ya, yang berbahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa Indonesia juga banyak. Boleh kok datang aja terbuka gitu ya. Bawanya KTP masukin. Ini saya ngeliat sih juga baca di beberapa skripsinya anak UIN ya ini. Ya nanti diperbaiki ya. Berarti lebih ke arah zakat secara konsep zakat dari fikih zakat kontemporer ya Bu? Jadi iya, enggak maksud saya ya fikih ya, tapi bukan berarti ini semuanya Yusuf Qaradawi dari halaman berapa sampai ini gitu mah dia satu seolah-olah tidak memperkaya referensi. Nah menurut ini gitu ya. Itulah nanti kamu diskusi lah sama ini ya. Tapi saya secara teknis seperti itu cara penulisan ini kan teknis ya. Iya. Itu
Tuh perhatikan tahunnya. Oke. Ini di bab 2 ya, bab 2. Dan itu juga kamu belum bicara masalah pengelolaan dana. Karena dari tadi ya ditambahin pengelolaan dana zakat bagaimana. Ya menurut ininya sumbernya, atau kamu lihat juga dari beberapa referensi. Kemudian ini apa namanya di laporan keuangan ya. Nah, terus di halaman baru saya ketemu di halaman 21 baru tahun 2022. Kemudian di halaman 22 ini halamannya juga ya ini efisiensi ya. Nah, itu tahun 1975. Udah 1975 kamu belum lahir ya. Saya masih SD. Ya kan? Ya, tolong dicari ya. Oke, Banyak baik, Ibu. kok buku teori tentang efisiensi, efektivitas. Saya pernah baca ya, beberapa buku ada gitu ya. Kemudian di 85, perhatikanlah di ininya apa namanya di acuannya kan kalau nggak salah 5 tahun atau 10 tahun terakhir ya, saya nggak tahu, saya lupa, tapi yang jelas seingat saya seperti itu. Kalau saya malah 5 tahun terakhir, kecuali sudah tidak ada, dan itu juga harusnya sumber utama di teori, bukan dari artikel menurut ini. Nah, kalau penjelasannya boleh, tapi sumber utamanya kan teori, grand teorinya, maka diambilnya dari sumber utama, yaitu buku itu ya. Nah, ini juga, ini tahun 78, 1984 nih. Rumus DEA, coba dilihat ya. Ini kan konvensional yang diambil rumusnya ya. Rasa ini banyak perkembangannya. Gitu. Di bab 2 ya. Oke, Itu Bu. ya. Ini sangat krusial ini kalau misalnya mau dipublikasi ya, maaf aja ya. Nah, ini perhatikan tulisannya juga. Baik, Ibu. Kamu ya rata kanan rata kiri ya. Apakah perlu ini ya tentang ininya apa? Ini kan berarti jelas ya. Tapi kamu belum ada tentang las suksesnya. Tapi ini secara umum ya. Iya, betul, Ibu. Konsep lembaga amil zakat secara umum, baik itu fungsi, tugas, serta landasan hukumnya, Ibu. Terus kalau ininya tentang las suksesnya itu di mana? Di bab berapa? Untuk Kan harus ada. Sebagai subjek kan las sukses. Oh iya, Ibu. Ya, nah itu ada di mana? Nanti ada di bab 4, ada juga di bab 1 ya. Oh, di bab 1 ada, Ibu? Ada, sebentar saya tunjukkan ya, Ibu. ya. Untuk ini kan sebagai justifikasi ya mengapa saya memilih Ya, las zakat ya. sukses, ini ada, Ibu. Ya. Kurang lebih ini, Bu. Untuk mengapa saya memilih atau menyebutkan las zakat sukses itu pengertian dan lainnya kan tadi untuk di bab 1 ada, Ibu. Oh, ini berdirinya tahun berapa? Las sukses. Udah lama ya? Iya, udah cukup lama sih, Bu. Oke, terus saya lihat lagi ya, nanti kamu perhatikan juga ini ya, apa namanya, daftar pustakanya. Oke, baik, Ibu. Las zakat sukses dari tahun 2011, Ibu. Lumayan lama sih. Namun baru terdaftar di Kementerian Agama dari tahun 2017, Ibu. Dari 2011 baru terdaftar 2017. Iya, maksudnya izin operasional dari Kementerian Agamanya. Mungkin dulu sebelumnya itu 2011 itu bentuknya baru Badan Hukum Yayasan, Bu, belum LAS. Secara untuk menjadi LAS itu mendapatkan izin operasional sebagai LAS itu pada tahun 2017. Sebelumnya adalah Badan Hukum Yayasan saja di tahun 2011. Ya, oke, baik. Ya. Saya rasa cukup ya. Nanti mengalir aja. Baik, Ibu. Untuk selanjutnya saya persilakan kepada Bapak Dr. Aden Nurrohim.
Bapak Prima sepertinya Ibu untuk penguji saya, Bu. Iya, maaf. Iya. Pembimbingnya Pak Ade ya? Iya, Iya, betul Pak. Ibu. Membimbing Iya, saya iya. Pak Ade. Iya, Pak Prima. Silakan Pak Prima. Oke, baik Ibu, terima kasih banyak. Maaf, lupa saya. Eh Heeh. Salim, Iya, kita Pak. mulai dari judul lagi ya. Oke, baik, Bapak. Di sini kamu mengangkat judul analisis efisiensi dan efektivitas Betul. pengelolaan dana zakat pada kelas zakat sukses. Nah, saya mau gali dari sisi pemahaman kamu, mau mengkonfirmasi terkait dengan kesamaan dari sudut pandang ya, biar sudut pandang kita sama. Yang pertama adalah apa yang kamu maksud dari efisiensi? Oke. Jadi efisiensi itu bagaimana kemampuan suatu lembaga atau organisasi yang menggunakan sumber daya itu seminimal mungkin untuk guna menghasilkan output yang semaksimal mungkin. Seperti itu, Pak. Pemahaman saya mengenai efisiensi. Lalu kalau dikaitkan dengan pengelolaan dana zakat itu bagaimana atau dalam keadaan seperti apa bisa dikatakan pengelolaannya sudah efisien? Oke, baik. Tadi kan pertanyaan Bapak, bagaimana kaitannya antara efisiensi dengan pengelolaan dana zakat dan kondisi seperti apa ya, Pak? Oke, baik. Untuk efisiensi dalam pengelolaan dana zakat yaitu kemampuan lembaga zakat untuk menggunakan SDM seminimal mungkin seperti dana operasional, jumlah SDM amil, dan juga waktu kerja agar bisa menyalurkan dana zakat sebanyak mungkin kepada mustahik dengan biaya dan beban sekecil mungkin. Nah, terus kaitannya secara langsung itu kita dapat melihat dari komponen efisiensi, input, output, proses, serta tujuan, Pak. Kita untuk misalkan kondisi yang menunjukkan lembaga zakat sudah efisien adalah dengan output yang tinggi, namun mohon maaf, Pak. Maksud saya itu ketika output yang tinggi dengan input yang rendah, maka itu bisa dikatakan kurang efisien, yaitu dimana tingkat efisiensi ini atau DA ini mendekati 1. Jadi skornya itu antara 0 sampai 1. Apabila skor mendekati 1 itu menunjukkan lembaga ini efisien, Pak, dan juga biaya operasionalnya itu di bawah standar yang ideal, yang dimana kan untuk pengelolaan amil itu kan maksimalnya itu adalah 12,5% dari total dana zakat. Nah, terus kemudian juga jumlah pegawai amil tidak berlebihan dibandingkan output, namun juga tidak ada pemborosan waktu dan duplikasi program. Kurang lebih itu sih, Pak, untuk bagaimana sih suatu lembaga dinilai efisien. Baik, kita kesampingkan dulu analisis DEA-nya ya. Oke, baik. DEA-nya kita kesampingkan. Kita bicara konsep umum dulu, konsep dasar dulu. Ya, kita bicara konsep dasar. Yang pertama dulu deh, biar kita lihat dari apa sih yang dimaksud dengan zakat. Zakat itu apa? Dana zakat ya, dana zakat itu apa? Oke, baik. Dana zakat itu kan merupakan dana yang terkumpul oleh muzaki, dimana kan berdasarkan ketentuan syariah yang dikelola ataupun disalurkan oleh suatu lembaga. Kurang lebih kalau untuk secara umum seperti itu. Sederhananya seperti apa? Sederhana dari dana zakat, ketika kita memiliki suatu harta atau seorang muzaki
katakanlah seorang muzaki memiliki sejumlah harta dengan yang sudah sesuai dengan kriteria syariat seperti nisabnya, haulnya, kemudian ada bagian yang harus dizakati 2,5% itu. Kemudian dana tersebutlah yang dikelola oleh lembaga amil zakat ataupun badan amil zakat. Seperti itu Pak untuk secara sederhananya. Jadi dana yang bersumber dari muzaki. Saya simpulkan dulu ya, saya simpulkan dulu. Yang pertama, dana zakat adalah dana yang dikeluarkan oleh kita katakan muzaki. Betul. Mustahik atau muzaki? Muzaki Pak, mustahik itu adalah orang yang berhak menerimanya. Oleh muzaki apabila memang sudah ada sesuai dengan nisabnya, haulnya gitu ya. Adapun nanti ada yang langsung diberikan, ada juga yang dikelola oleh lembaga amil zakat. Iya. Gitu ya. Yang kamu gambarkan di sini adalah pengelolaannya. Mengelola dana zakat berarti yang kita berikan zakat kita untuk dikelola terlebih dahulu. Maksudnya dikelola di dalam sini adalah dikumpulkan, gitu ya. Dikumpulkan oleh lembaga ambil zakat. Jadi ada pengelolanya. Nah, pengelolaannya ini, gitu ya, itu kan dana zakat ya, dana yang dikeluarkan oleh muzaki, dikelola oleh pengelola zakat, lembaga amil zakat. Setelah itu baru dikaitkan nih, belum dikaitkan dengan DEA ya, analisis DEA, dikaitkan dengan efisiensi. Bagaimana pengelolaan tersebut bisa dikatakan efisien dana zakat tersebut, gitu. Jangan dikaitkan dengan DEA nanti input harus sesuai, jangan kesana-sana dulu ya. Jadi sesederhana mungkin pemahaman kamu terkait efisiensi yang tadi dikatakan bahwa penggunaan dana seefisien mungkin, seminimal mungkin dalam mendapatkan penghasilan atau menghasilkan sebesar mungkin, kan gitu ya? Iya, betul Pak. Menurut kamu. Nah, dalam hal pengelolaan dana zakat ini seperti apa? Jadi dalam hal pengelolaan dana zakat, maksudnya seminimal mungkinnya itu adalah biaya-biaya operasional, baik itu administrasi maupun biaya-biaya dana amil lainnya atau dana pengelolaan amil lainnya itu secara minimum atau tidak melebihi batas yang telah ditentukan oleh syariat. Dan juga maksudnya hasil yang maksimal itu adalah dengan dana yang kita keluarkan itu kurang lebih dari 12,5%, namun dapat disalurkan ke berbagai program, baik itu zakat yang produktif maupun konsumtif Pak. Kurang lebih 12,5% itu apa? Itu kan merupakan bisa dikatakan amil itu kan bagian daripada mustahik ya. Jadi 12,5% itu adalah bagian amil, yang dimana kan bagian amil ini masuk ke dalam biaya operasionalnya Pak. Ya, jadi kurang lebih suatu lembaga zakat dapat dikatakan efisien apabila biaya operasionalnya ini yang menggunakan dana zakat tersebut itu tidak melebihi dari jatah kepada salah satu mustahik, yaitu amil zakat. Namun hasilnya itu dana zakat dapat tersalurkan kepada seluruh mustahik yang sesuai dengan tepat sasaran. Kurang lebih seperti itu sih Pak untuk efisiensi dalam pengelolaan dana zakat yang pemahaman saya. Berarti untuk penggunaannya dimaksimalkan 12,5. Untuk penggunaannya, untuk operasionalnya itu kan merupakan batasan, iya Pak, kurang lebih seperti itu. Harus dimaksimalkan atau seminimal mungkin? Bukan antara dimaksimalkan atau seminimal mungkin, namun tidak melebihi dari biaya tersebut Pak. Maksudnya dalam artian digunakan sesuai dengan sebagaimana atau sesuai dengan kondisi yang diperlukan. Sebentar Pak. Soalnya kan kenapa tadi efisiensi adalah seminimal pengeluaran mungkin, ya? Seminimal mungkin, pemasukan
maksimal mungkin. Dalam hal konteks zakat berarti pengeluarannya di dalam hal apa? Dalam operasional. Iya. Gitu ya. Iya. Ada batasan 12,5%. 5%. Kan tadi bilang gitu ya? Iya. Iya, benar, Pak. Pemasukannya seperti apa? Pemasukan digambarkan atau diibaratkan berarti sebagai penyaluran zakatnya, kan gitu. Betul nggak? Iya, betul, Pak. Jangan dea-dea dulu nih. Enggak, saya nggak masuk ke dea, Pak. Pemahaman ininya dulu ya. Baik, Pak. Pemahaman konsep dasarnya. Jadi saat dikatakan efisien itu dapat memenuhi seminimal mungkin dari 12,5 atau seperti apa kira-kira pemahamannya? Oke, baik. Jadi lebih menurut tadi kan Bapak bertanya berdasarkan pemahaman saya, maka dari itu untuk pemahaman saya itu adalah seminimal mungkin di bawah 12,5%. Jadi kan 12,5% itu adalah batas maksimum untuk suatu biaya operasional ataupun untuk amilnya itu, Pak, untuk suatu lembaga zakat. Namun kan dalam operasional lembaga zakat tentu saja kan lembaga zakat ini tidak hanya terhimpun dari dana zakat saja ya, Pak. Maksudnya dalam artian jika menggunakan dana zakat, gunakanlah seminimum mungkin, namun memiliki batas maksimal itu 12,5%. Kalau lebih seperti itu, Pak, yang saya pahami. Okay. Ya. Ya. Yang intinya adalah gimana ya? Ini pengelolaan, misalnya pengelolaan dana, gitu ya. Ada batasan 12,5%. Itu maksimalnya, kan gitu ya? Ya. Nah, sedangkan kalau bicara efisiensi berarti penggunaan dana tersebut yang 12,5 ini ya memang seharusnya seminimal mungkin. Walaupun memang dibolehkan 12,5% sampai 12,5 gitu ya. 12,5 itu dapat dari mana? Itu, Pak, kan dalam untuk pembagian mustahik itu kurang lebih amil mendapatkan 1/8, Pak. 1/8 jika dikalkulasikan dengan persen itu 12,5%, Pak, dari konsepnya itu. Ya, itu berarti pengambilan maksimal ya. Kalau dari undang-undangnya? Bentar, Pak. Dari undang-undang ya? Undang-undang Basnas. Sama dong. Sama ya, Pak, betul, sama, Pak. Iya, betul, Pak. Karena merujuk kepada undang-undang syariat. Iya, betul. Dalam pasal 27 ayat 3 ya, Pak. Ya, ini zakat doang ya nanti. Ya. Pengelolaan zakat. Oke, sekarang pindah ke efektif nih. Oke, baik, Pak. Efektivitas. Kira-kira pengelolaan zakat efektifnya dinilai dari apa? Jangan dea dulu ya. Oke, baik, Pak. Kita masih konsep ini. Oke, untuk efektif dana zakat itu dinilai efektif apabila dananya tersebut benar-benar sampai kepada orang yang masuk dalam golongan asnaf itu. Maksudnya dalam artian itu kan atau dana zakat itu telah tepat sasaran. Yang dimana kan pengertian misalkan saya mengambil sedikit study case ya, Pak. Bahwa dana zakat itu sebenarnya itu hanya terbatas 8 asnaf. Itu misalkan bukan untuk anak yatim karena tidak semua anak yatim itu fakir dan juga miskin. Namun misalkan jadi dana zakat yang efektif itu apabila disalurkan pada anak yatim yang fakir dan juga miskin. Jadi bukan mengeneralisir seluruh anak yatim itu misalkan ya, Pak, untuk study case yang misalnya saya ukur seberapa efektif untuk dana zakat tersebut. Saat saya lebih lebih senang pada saat Anda menjelaskan yang tepat sasaran udah. Saat menjelaskan mana sih? Iya, Pak. Malah agak bingung saya. Oke, baik, Pak. Tapi oke lah untuk studi kasusnya. Nah, jadi gitu ya. Pertama efisien, efektif. Nah, nanti kita masuk ke DA-nya. Sebelum ke sana, kita lihat dari kalau abstrak
kayaknya nanti di ujian terakhir aja ya. Oke, baik. Karena ini kan belum firm ya. Ya. Belum firm nih, ente bisa melanjutkan atau mengulang atau yang belum tahu kan. Oke, di pendahuluan latar belakang. Terus, Pak. Oke. Di latar belakang di sini apa yang ente angkat? Persoalan apa yang ente angkat? Persoalan yang saya angkat itu adalah secara singkatnya itu potensi zakat yang tinggi, namun penyaluran ataupun bagaimana pengelolaan zakat itu kurang kurang efektif serta kurang efisien berdasarkan data dari IZN. Jadi potensinya tinggi, namun dalam pelaksanaannya itu masih kurang, Pak. Apalagi Oke, bentar. ya, kalau secara singkatnya kurang lebih seperti yang saya angkat, Pak. Gini, runutnya gini ya mungkin ya. Pertama adalah potensi zakat besar, namun dari penghimpunan dulu. Ya, penghimpunan dulu itu, Pak. Penghimpunan dulu masih kurang. Jauh dari target. Potensi kan gitu ya. Betul. Oleh karena itu penyalurannya, dalam penyaluran ada nggak permasalahan? Penyalurannya itu ada, Pak, karena saya juga melampirkan data yang IZN ini itu masih kurang. Mana penyaluran mana? Kurang lebih saya ini, Pak, bagaimana nilai IZN di provinsi. Ini kan kinerja zakatnya ya, Pak. Jadi kan zakat itu kan kinerjanya bukan hanya sekedar penghimpunan tapi juga ada penyaluran. Apa ya by the way? Indeks zakat nasional, Pak. Oke. Oh, ini ada ya, skor indeks zakat nasional. Di atas ada menyebutkan IZN nggak? Saya di atas ini. Belum. Ini mohon maaf, Pak. Ini yang tabel yang paragraf yang ini untuk tabel yang di bawah sini, Pak. Mohon maaf. Oke, maksudnya kalau di atas sudah ada IZN, di atas belum ada, Pak. Di bawah tidak perlu ada penjelasan lagi nih. Di bawah ada lagi tadi tuh. Yang indeks zakat. Nah, ini. Oh, berarti langsung IZN aja, Pak. IZN aja gitu ya. Oke, baik, Pak. Nah, seperti itu. Oke, dilanjut. IZN tadi pengeluaran apa namanya? Dalam pendistribusian ada permasalahan nggak? Permasalahannya ada, Pak. Maksudnya dalam pendistribusiannya itu berdasarkan data belum mencapai kan untuk nilai IZN ini skalanya itu 0 sampai 1 ya, Pak. Maksudnya belum ada yang data tertinggi yaitu adalah ini saya menggunakan mengambil data dari Outlook Zakat 2025. Namun di Outlook Zakat ini nilai IZN ini masih mengacu pada nilai IZN tahun 2023, Pak, di Outlook zakatnya. Nah, terus kemudian untuk selanjutnya di nilai IZN tertinggi di skala provinsi itu adalah di Provinsi DKI Jakarta yang dikatakan baik, maksudnya cukup baik dalam secara kinerja, namun hanya mencapai 0,76. Sedangkan yang mencapai baik itu hanya Provinsi DKI Jakarta, terus NTB, kemudian untuk di beberapa provinsi lainnya itu banyak yang dikatakan tidak kinerjanya kurang bagus itu, Pak, karena banyak yang di bawah dari standar 0,5. Oke, itu pertama mau konfirmasi ini data 2023. Iya. Berarti nanti di namanya tabel 2 nilai IZN provinsi di Indonesia. Provinsi ada 5 provinsi doang memang. Enggak, saya mengambil itu aja, Pak. 5 data. Berarti 5 provinsi di Indonesia tahun sekian gitu. Nanti dijelaskan ya. Tahunnya tahun berapa. Walaupun nanti diolah dari atau mengolah ini. Nanti yang mengolah. Enggak, ya bahkan tadi kan ada 34 provinsi, kemudian saya ambil sampel yang tertinggi dan terendah sama yang middle ya, Pak, atau tengah-tengahnya. Dari sampai 2023. Nah, 0,76 berarti 76% gitu ya maksudnya. Iya, bisa dikatakan seperti itu, Pak. Ya. Sudah di atas.
76% ini maknanya apa? Maksudnya apa? Hanya 76% yang tersalurkan atau seperti apa kira-kira? Berarti tentang maknanya itu ya Pak. Bentar maaf. Oke. Ini kan untuk data IZN itu kan bukan hanya sekedar penyaluran, namun juga pengumpulan, pendistribusian, serta kelembagaan dari lembaga zakat tersebut, Pak. Jadi maksudnya itu adalah 76% itu adalah bisa dikatakan nilai dari bagaimana lembaga zakat, atau misalkan kita katakan ini Basnas provinsi ya, yaitu nilainya itu adalah 76 dalam menyalurkan serta penghimpunannya Pak. Jadi bukan 76% yang disalurkan, namun nilai dalam kinerjanya itu bisa dikatakan hanya 0,76. Maka dari itu menjadi suatu urgent atau masalah gitu Pak. Jadi bukan bahasa perusahaannya KPI gitu atau gimana? Iya, kurang lebih seperti itu Pak. Oh, berarti kecil ya, yang lain kecil-kecil sekali ya? Iya, betul Pak. Makanya itu menjadi perhatian juga itu Pak. Padahal potensi zakat itu besar, namun KPI, bisa dikatakan KPI itu belum begitu itu. Yang ada itu yang ada IZN-nya ini apakah Basnas saja atau lembaga amil zakat yang lain? Untuk di sini bukan Basnas, maaf Pak. Tadi saya ada sedikit salah. Bukan Basnasnya. Kalau ini bukan Basnas, namun seluruh lembaga yang ada di provinsi tersebut, baik itu Basnas dan juga LAS. Iya Pak. Oke. Ya, jadi secara keseluruhan dalam satu provinsi. Oke, berarti di IZN LAS gitu ya. Iya. Baik. Oke. Sini 0,7. Nah, ini dijelaskan ya, seharusnya ada, karena kalau yang awam gitu ya, yang atau yang belum tahu, ini maksudnya 0,30 dan ya, kira-kira ada rentang yang baik itu berapa sampai berapa, rentang cukup itu berapa sampai berapa, yang kurang berapa sampai berapa, itu kan biasanya kalau indeksasi kan ada ya. Ada Pak, ya. Saya belum masukin Ini aja. ada penjelasan untuk melihat dari nilai-nilai yang ada di sini. Oke. Setelah itu dalam pengelolaan, ya ini juga dalam pengelolaan ya, berarti keseluruhan, karena keseluruhan ya. Iya betul Pak. Oke, berarti sudah firm. Kita langsung coba lihat tadi rumusan masalah sudah. Bagaimana bentar ya, bagaimana tingkat efisiensi. Emang nanti ada tingkatan atau seperti apa? Tingkat efisiensi ini maksudnya apa? Hasilnya kira-kira gambarannya seperti apa? Ada tingkatannya kah? Oke, baik Pak. Untuk efektivitas itu ada Pak. Untuk efektivitas itu ada, dan juga efisiensi juga ada Pak untuk tingkatannya. Misalkan itu tadi hasilnya nanti gambaran DEA ini ada klasifikasi dia tingkatnya belum efisien, itu ada, atau bahasanya sudah efisien dan belum efisien. Kalau itu kan efisien atau tidak efisien kan. Kalau tingkatan kan efisiensinya misalkan apa ya, kayak tadi tuh ada indeksasi, berarti ini sedang, tinggi. Nah, kayak gitu. Ada seperti itu atau tidak? Untuk di efisiensi itu biasanya hanya di beberapa penelitian terdahulu yang saya kaji, beberapa menggunakan istilah tidak yes or no, atau tidak efisien ataupun efisien. Namun di beberapa penelitian terdahulu yang lain yang saya gunakan itu ada tingkatannya itu, yaitu dari skala 0 sampai 1 itu Pak. Kurang lebih mirip dengan si IZN tadi untuk skalanya. Namun untuk efektivitas itu memang ada tingkatannya, sudah saya cantumkan juga sebentar. Itu di
hasil penelitian terdahulunya seperti apa? Oke, baik. Berarti di bab 2 ya, Pak? Sebentar. Karena yang mau saya sampaikan adalah kalau memang hasilnya, Ini ini Mbak, kan ada yang tidak efisien, namun ada. ada yang juga cukup efisien. Ada yang sangat, kalau efektivitas itu memang ada tingkatannya ya, Pak. Oke, misalkan tidak efisien, cukup efisien, tadi Ya, kan ada sangat efisien. tingkatan gitu ya. Iya, betul, Pak. Oke, efektivitas juga sama, demikian. Iya, betul. Nah, no problem kalau begitu sudah oke. Tingkat efisiensi. Oke, sekarang manfaat hasil penelitian. Akademisi, B peneliti, terus sudah. Sudah. Oh, ini aspek praktis. Bagi praktisi regulator. Iya, Pak. Terhadap kinerja lah sehingga pengelolaan dana zakat dapat dilakukan. Oke, baik. Berarti ada dari praktisi dan juga regulator. Ya. Terus lanjut ke bab 2 tadi sudah ya? Sudah. Ini banyak hal yang sudah disampaikan oleh Bu Sufi di bab 2. Iya. Zakat, terus habis zakat apa lagi teorinya? Efisiensi, Pak. Dari DEA. Nah, kita masuk ke DEA ya. Iya, betul, Pak. Oh, dia berarti yang pengukurannya, Pak. Efisiensi. Nah, untuk mengukur efisiensi dengan DEA kan? Iya. Oke. Tadi ada kategori input dan output. Betul. Input itu maksudnya apa? Berarti kategori input untuk dia ini kan mengambil dari laporan keuangan. Jadi berbagai jenis dari pemasukan di laporan keuangan tersebut, Pak. Kalau output ya pengeluarannya itu singkatnya, Pak. Nah, ini sekarang dikaitkan dengan zakat nih. Oke. Baik. Ya. Inputnya apa? Untuk input Lihat ada boleh. kan tadi kalau Ada. salah. Ada, Pak. Sebentar di ini. Inputnya itu saya mengambil dari total aset dan juga total penerimaan dana zakat. Untuk outputnya yaitu adalah dana amil dan juga total penyaluran dana zakat. Jadi untuk di laporan keuangan zakat sukses ini dipisah, Pak, antara dana amil dan juga total penyalurannya. Jadi total penyaluran dana zakat itu dana amil itu di luar daripada total penyaluran dana zakat di laporan keuangannya. Oke. Sekarang kalau terkait dengan operasional, ada nggak dari dana zakat? Untuk operasional itu sebentar, Pak. Ada, Pak, namun itu lebih ke total untuk yang digunakan dari dana zakat adalah dana amil, Pak. Jadi dana amil itu mencakupi biaya administrasi dan juga gaji amil. Seperti itu, Pak, untuk di laporan keuangannya. Semuanya. Iya. Amil itu operasional juga masuk ke dana amil. Iya, untuk operasional yang diambil dari dana zakat. Oke, berarti total penyaluran dana zakat. Jadi ini ada dana zakat nih. Iya. Pengeluarannya ada 2 pos. Iya, betul, Pak. Yang udah Yang pertama dana amil 12,5% tadi. Sisanya adalah disalurkan penyaluran dana zakat. Iya, gitu betul, ya? Pak. Kepada 8 asnaf dengan berbagai program. Kita lanjut ke efektif. Udah 853 ini. Iya, Pak. Satu lagi, efektif. Ini, Pak, sudah. Untuk efektivitas kan penyaluran itu tadi dibagi 2, namun penghimpunannya 1, yaitu dari total penerimaan dana zakat. Total penyaluran dana zakat. Oh iya, oke. Cukup deh dari saya. Oke, baik. Terima kasih, Salim. Iya, Pak, sama-sama. Kembalikan ke Bu Sufi. Ya, baik Pak Prima, saya persilahkan kepada Bapak Ade. Baik, terima kasih Bu Yusuf dan Pak Prima dan wahai Abdurrahim Salim. Ya, Anda sudah sampai di titik ini sebuah pencapaian yang patut diapresiasi ya, karena Anda sudah
sampai di titik ini. Kendati demikian, tentu sangat kita sadari kekurangan itu sangat banyak sekali ya. Iya, betul, Pak. Karena dengan pengerjaan Anda yang kalau saya melihatnya sungguh terkesan SKS ya. Iya, betul. Sistem kebut seminggu, nggak nyampe seminggu bahkan ya. Iya. Sistem kebut berapa malam gitu. Nah itu yang saya lihat kayaknya ini bukan, kalau saya kemarin bilangnya adalah ini masih Salim versi 2.0. Jadi belum the real Salim, karena saya memahami Salim yang sesungguhnya dulu tidak seperti ini begitu ya. Karena ini ada degradasi kalau saya melihatnya begitu ya. Ada penurunan dari seorang sosok Salim. Maka ini saya bilang ini Salim versi 2.0 ini. 2.0-nya tapi menurun ya, bukan malah naik tapi malah menurun. Nah, ini yang Anda harus bermuhasabah setelah ini itikaf ya. Bermuhasabah dan introspeksi diri semaksimal mungkin dengan segala kekurangan yang ada pada diri kita semua ya. Iya. Jadi saya ngomong begini juga buat saya juga misalnya ya. Nah, artinya di tengah kesibukan, mungkin Anda punya kesibukan gitu ya, Iya, kemudian Pak. secara waktu, nah pastinya ada batasan-batasan dan ternyata kita ini bukan Superman. Iya, Kita betul. ini bukan orang yang sekelibet langsung bisa merasa, oh, jangan terlalu pede dengan bahwa kita ini udah jadi, udah yakin dan seterusnya. Iya, Ternyata betul. masih banyak penilaian-penilaian yang lain. Ya Iya. intinya dari saya hanya ingin satu hal mungkin yang ingin saya konfirmasi dari Salim. Menurut Anda Salim, Iya, Pak. jika penelitian ini nanti misalkan qadarullah akan dinyatakan layak untuk berlanjut sampai nanti tuntas gitu ya, dan sampai hasil, kira-kira kontribusi apa yang akan Anda sampaikan, Anda hasilkan dari penelitian ini? Karena ini terkait dengan pengelolaan dana zakat di lembaga zakat sukses ini, kira-kira kontribusinya secara praktis dan teoritis itu apa, Salim? Oke, baik, Pak. Saya izin ambil. Jadi untuk secara teoritis, kontribusi yang saya berikan yaitu adalah bagaimana tentang wawasan tentang manajemen zakat, terutama hal efisiensi dan juga efektivitas dalam pengelolaan dana zakat, dengan menitik beratkan pada evaluasi kinerja, dan juga penelitian ini memperluas wawasan bagaimana cara lembaga zakat itu mengelola dana zakat secara efisien dan mencapai tujuan sosial serta ekonomi, yang dimana yang saya harapkan untuk kontribusi yang saya bagi dari penelitian saya ini adalah sebagai landasan untuk penelitian kedepannya yang ingin meneliti aspek dari pengelolaan dana zakat seperti efek sosial, distribusi zakat, atau perbandingan antara kinerja zakat, dan dengan demikian penelitian saya ini memberikan kesempatan untuk meneliti lebih lanjut dan meningkatkan pemahaman tentang pengelolaan dana zakat. Untuk aspek praktisnya itu adalah harapannya penelitian ini dapat menjadi acuan pengurus LAS, terutama LAS zakat sukses ataupun LAS yang lainnya, untuk mengevaluasi apabila ada kelemahan ataupun kekurangan dalam pengelolaan dana zakat ini, Pak. Dan juga untuk bagi regulator agar untuk memperkuat pengawasan. Maaf, saya potong Salim. Cukup ya, saya sudah mendapatkan apa yang ingin Anda sampaikan gitu ya, kontribusinya. Ya. Dengan dasar dari penjelasan Anda, maka Anda punya tanggung jawab moral nih. Anda ingin menjadikan skripsi Anda ini sebagai acuan bagi peneliti selanjutnya. Anda ingin jadikan skripsi ini sebagai acuan bagi para praktisi OPZ. Otomatis skripsinya harus tenanan. Iya, Pak. Gitu ya. Do you understand what I mean? Jadi karena penelitian Anda ini akan jadi acuan, akan berkontribusi ilmiah dan praktis, otomatis ini harus tenanan. Teori-teorinya jangan cuma satu. Kemarin saya bilang juga kan, idealnya harus ditambah dari berbagai sumber, apalagi ada pengelolaan zakat-zakat kontemporer, ya itu perlu dimasukkan. Sehingga ketika OPZ melihat, wah ini mah cuma referensinya cuma satu ini. Artinya mereka juga akhirnya agak kurang gitu. Sehingga perlu ada maksimal totalitas ya dalam Anda menuntaskan skripsi. Karena saya doakan Anda menjadi Menteri Agama nanti ya, supaya nanti berdasarkan penelitian ini bisa mengelola pengelolaan zakat Indonesia akan lebih berkembang lagi. Di bawah Salim versi 3.0 nanti ya. Salim yang lebih mantap. Terima kasih, sukses buat Salim. Semoga nanti hasilnya bisa sesuai ekspektasi Anda. Amin. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Bu Yusuf. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ade. Untuk Salim bisa off dulu. Oke, baik. Saya izin sebentar. live ya.
Sebentar, tugas akhir. Salim. Oke, baik. Salim sudah kembali ya. Jadi ini sesi yang ketiga. Salim perlu beberapa yang perlu saya sampaikan hasil dari diskusi dengan tim penguji dan pembimbing bahwa Salim untuk melanjutkan risetnya ya. Namun ada beberapa banyak catatan ya Salim ya. Iya, Bu. Udah dicatat tadi ya Salim ya. Sudah, Ibu. Saya ungkapkan. Iya. Itu ya Salim ya. Iya, betul, Bu. Tetap semangat Salim, jangan kendor walaupun kerja Iya, atau Bu. magang ya. Iya, betul, Bu, lagi magang. Utamakan ini dulu Salim. Saya Baik, kenal Bu. baik kamu kok. Beda Salim yang dulu sama sekarang. Ya Salim ya. Iya, Bu. Sayang ini nanti artikelnya kalau dipublikasi tuh bagus. Ya itu ya Salim ya. Oke, baik, Ibu. Ya terima kasih Pak Ade. Mungkin mohon maaf. sampaikan. Boleh saya ambil picture, Bu, untuk sidang kali ini. Bisa screenshot, nah. Oh. Iya, Mangga. untuk dokumentasi. Ya, mangga. Silahkan. Mungkin Bapak Ibu, saya izin ambil 1, 2, 3. Ya. Lumayan buat status nih. Iya, makasih. Dari Pak Prima ada mau disampaikan? Ya, baik Salim. Ini karena dilanjutkan dan nanti apabila ternyata sampai lulus gitu ya, persyaratannya hanya satu nih, bisa diluluskan kalau mau jadi ketua apa Pak Ade, ini ya alumni ya, apa sih Pak? Sampai sekarang nggak ada yang mau jadi ketua alumni ekonomi syariah ya Pak ya. Cocok Salim. Ya pokoknya ini ya, sukses Salim. Amin, terima kasih. Dan terus semangat ya. Baik, Pak. Ya, terima kasih Pak Prima. Demikian seminar proposal skripsi dari Saudara Salim. Mari sama-sama kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dari saya tutup. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin lab. Ada lanjut lagi ya Pak Ade? Ya. Terima kasih Bapak Ibu. Ya, semangat Salim. Ya. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.